Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu sangat penting untuk dipahami oleh peserta didik. Karena apa? Karena dari setiap hasil akhir atau jawaban setelah kalian menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian pecahan, hasil akhirnya harus dalam bentuk pecahan paling sederhana. Apa itu pecahan yang paling sederhana? Pecahan paling sederhana itu adalah ketika pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Kita ambil contoh. Ketika kalian mengerjakan suatu latihan soal, kalian mendapatkan jawaban 12 per 14. Pertanyaannya adalah, apakah 12 per 14 ini sudah dalam bentuk pecahan sederhana? Kita harus mencobanya membagi 12 dan 14 dengan angka yang sama. 12 masih bisa dibagi dengan 2. Dan 14 masih bisa dibagi dengan 2. Berarti 12 dan 14 ini masih belum dalam bentuk pecahan sederhana. Maka kita harus membagi dengan angka yang sama. 12 dibagi 2, 14 dibagi 2. Sama dengan 12 dibagi 2, 6. 14 dibagi 2, 7. 6 per 7. Nah, 6 per 7 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Maka hasil akhir dari jawaban 12 per 14 ini adalah 6 per 7. Cara yang saya gunakan ini adalah dengan langsung membagi dengan angka yang bisanya. Adapun cara lain untuk menyederhanakan pecahan adalah dengan menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Misalkan kalian menghitung suatu penjumlahan pecahan, didapatkan hasil akhir 36 per 30. Untuk menyederhanakan pecahan dengan cara FPB, kalian bisa menggunakan petak sawah dan menggunakan faktorisasi prima. 36 kita tulis di kiri dan 30 kita tulis di kanan. Kita bagi 36 dan 30 dengan angka-angka bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima 2. 36 bisa dibagi 2 enggak? 30 bisa dibagi 2 enggak? Bisa ya? Kalau bisa, kita tulis 36 dibagi 2, 18. 30 dibagi 2, 15. Kita coba lagi, 18 dan 15. Masih bisa dibagi sama angka prima lainnya atau tidak? 18 dibagi 2, bisa. 15 dibagi 2, tidak bisa. Kalau 2 nggak bisa, lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Kita bagi 18 dengan 3. Oh, bisa. 15 kita bagi sama 3. Oh, bisa juga. Kalau bisa dua-duanya, maka kita lanjutkan bagi dengan 3. 18 dibagi 3, 6. 15 dibagi 3, 5. Nah, sudah mendapatkan hasil 6 dan 5. Kita coba lagi. 6 dibagi 2 bisa. 5 dibagi 2 nggak bisa. Lanjut ke 3. 6 dibagi 3 bisa.
5 dibagi 3 nggak bisa. Sekarang 2, 3, 5. Bagi dengan 5. 6 dibagi 5 nggak bisa. 5 dibagi 5 bisa. Nah, ketika sudah tidak ada lagi yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, maka sudah didapatkan pecahan dalam bentuk sederhananya. 36/30 itu sama dengan 6/5. Hasil akhir yang ada di bawah tinggal dipindahkan ke atas. 6 sebagai pembilang per 5 sebagai penyebut. Jadi bentuk sederhananya 6/5. Sekarang kita lihat lagi. 6/5. Pembilang masih lebih besar dari penyebutnya. Karena pembilang masih lebih besar dari penyebutnya, maka harus kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Ingat ya, ketika pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah dengan cara pembagian. Langsung saja kita bagi. 6/5 itu sama aja dengan 6 dibagi 5. Ya, 6 dibagi 5 yang mendekati berapa? 1. 1 dikali 5, 5. Kita kurangi. 6 dikurangi 5, 1. Lihat, 1 dibagi 5 sudah tidak bisa. Maka 1 ini disebut sisa. Ya. Setelah selesai, langsung kita masukkan ke sini. 1 yang di atas itu menjadi bilangan asli. 1 sebagai sisa, yang menjadi sisa ada di bawah sini menjadi pembilang per penyebutnya tetap 5. Jadi hasil akhir dari 36/30 itu adalah 1/5. 1 yang di atas, ini sisanya jadi pembilang, 5 ini jadi penyebut. Ya, ini contoh yang kedua. Nah, kemarin ada pertanyaan, Bapak gimana kalau misalkan ada pecahan campuran, terus pecahan campurannya itu pembilangnya lebih besar. Bagaimana cara menyederhanakannya? Oke, akan Bapak kasih contoh ya. Apabila hasilnya pecahan campuran, tapi pembilangnya lebih besar. Contohnya 4, 10 per 4. Ya, lihat 4, 10 per 4. Pertama, yang harus dilakukan adalah kita lihat dulu, 10/4 ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama atau tidak. 10 sama 4. Bisa dibagi bilangan yang sama tidak? Oh, bisa dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 4 dibagi 2, 2. 5 dan 2 itu sudah bilangan prima. Jadi sudah selesai. Bentuk dari 4, 10/4 adalah 4 tetap 5/2. 5/2. Sudah selesai belum? Belum. Karena apa? Karena pembilang masih lebih besar dari penyebut. Maka 5/2 ini harus kita bagi. 5 dibagi 2. Perkalian 2 yang mendekati 5. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 6 sudah lebih dari 5. Berarti yang mendekatinya adalah 2. 2 dikali 2, 4. Kita kurangi. 5 dikurangi 4, 1. 1 sudah lebih kecil dari 2. Berarti ini sebagai sisa. Ya. Nah, cara merubah ke atasnya itu adalah
Karena di sini sudah ada bilangan asli 4, maka hasil akhir yang ada di atas ini harus ditambahkan dengan 4. Jadi 4 ditambah hasil akhir yang di atas. Tambah 2. Oke. 1 sebagai sisa ini menjadi pembilang. 1 per penyebutnya tetap 2. Tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 2, 6. 6, 1 per 2-nya tetap 6, 1 per 2. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 4 10 per 4 itu adalah 6, 1 per 2. Oke? Jadi, langkah-langkahnya itu harus berurutan. Yang pertama, dilihat dulu 10 per 4 ini masih bisa dibagi dengan angka yang sama belum? Kalau masih bisa, berarti dirubah dulu menjadi pecahan paling sederhana. Langkah yang kedua, setelah dalam bentuk pecahan sederhana, lihat pembilangnya lebih besar atau tidak dari penyebutnya. Karena masih lebih besar, berarti masih bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Dengan cara apa? Dengan cara pembagian. Setelah dibagi, karena ini bentuknya pecahan campuran, maka hasil akhir yang di atas ini harus ditambahkan dengan bilangan bulat yang ada di sebelahnya. 4 ditambah 2. Nah, setengahnya dari mana? Setengahnya dari 1 sisa ini jadi pembilang, penyebutnya tetap 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6,5. Begitu ya caranya ya. Terus kalau misalkan hasil akhirnya itu 4, 2 per 3. Sama, kita lihat pecahannya itu sudah dalam bentuk sederhana atau belum. Apabila pecahan ininya sudah dalam bentuk sederhana, berarti langkah yang pertama ini bisa dilewat. Lanjut ke langkah yang merubahnya menjadi pecahan campuran. Semua cara menyederhanakan itu sama. Tinggal kalian ikuti langkah-langkahnya saja. Ketika kalian sudah hafal perkalian, maka prosesnya ini akan terasa mudah. Ketika kalian sudah bisa pembagian, maka proses menyederhanakan ini akan sangat mudah. Maka dari itu, kalian harus berusaha untuk menghafalkan perkalian dan pembagian. Serta pahami bagaimana cara menyamakan penyebut, bagaimana cara merubah menjadi pecahan paling sederhana, bagaimana cara merubah menjadi pecahan campuran. Nah, itu saja penjelasan tentang cara menyederhanakan pecahan. Selanjutnya, saya akan memberikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Ya, latihan soal ini adalah menyederhanakan pecahan sampai menjadi bentuk paling sederhana. Oke, yang pertama adalah 10 per 15. Nomor 2, 20 per 16. Nomor 3, 8 per 10. Nomor 4, 18 per 14. 4 soal saja untuk latihan menyederhanakan
pecahan. Ya, silahkan kalian menggunakan cara apapun yang menurut kalian mudah. Yang penting hasilnya benar. Ya, kalian lihat pembilang apabila lebih besar dari penyebut maka harus dirubah menjadi pecahan campuran. Mungkin itu saja video penjelasan hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.